Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti biasa, hari ini saya akan bikin konten seperti postingan di fanpage saya di Facebook di Kicau Vlog Bali. Di atas udah ada konin ya, ini dia. Nah, kalau kalian mau konten konin, nah jadi konten hari ini sangat menarik teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Karena konten hari ini konten tentang settingan konin ankle, yang mana mungkin salah satu dari kalian atau bahkan semua yang nonton ini menunggu bagaimana settingan konin ankle ya. Oke, saya taruh dulu. Nah, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan ya guys ya, bahwa konin ankle, ntar saya ambil, ntar ya, kita sambil ngobrol bentar aja, karena saya harus menjelaskan juga ke kalian. Ini saya kasih mic dulu ya. Saya kasih mic nih, biar kalian tahu suaranya gimana. Nah, sedikit cerita saja nih teman-teman. Saya santai bentar di sini ya. Mungkin mudah-mudahan kelihatan ya kamera ya. Jadi untuk konin ankle sendiri, saya akan bercerita sedikit nih. Jadi perhatikan tolong video ini, jangan di skip kalau kalian mau belajar tentang konin. Karena ini jujur, ini adalah ilmu yang udah saya terapkan lah dari dulu. Konin ankle ini kita tidak bisa sembarangan. Misalkan kalian mau nanya, Om, saya gimana cara setting konin ankle? Kalau setting itu mudah, tapi kunci pertama dari konin itu, di awal video saya bilang, tidak semua konin ankle bisa disetting. Karena bikin konin ankle bisa kerja itu sangat-sangat susah. Bahkan sepuh-sepuh yang nonton video ini, aku yakin dia akan kesulitan. Jangankan saya, pasti semua tuh main konin ankle tuh, karena intinya kita tuh cari konin berbakat, bukan konin yang asal tembak bunyi, asal masterin, asal doping, enggak. Karena makanya itu saya bilang di awal, konin ankle itu harus kita lihat bakatnya. Kalau nggak ada, udah nggak bisa. Makanya ini konin ini tadinya set Betty, namanya Dalung, pernah juara juga. Karena dia juara terus, betinanya saya ankle. Karakternya saya rubah. Bagaimana caranya saya setting? Bagaimana cara settingnya? Nanti kita simak videonya. Saatnya kita lihat bagaimana saya melakukan perawatan konin ankle. Oke guys, jadi untuk konin ankle sendiri ya, kita mau ini dulu nih. Oke, kita buka dulu ya. Iya, ini dia. Nah,
Ya, ini ya guys ya. Dari baru saya naikin. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kalian simak aja ya. Ini koninnya. Nah, dia kalau udah bunyi gitu teman-teman, kalau sudah bunyi kayak gitu, biasanya ngancing dia. Nanti dengar suara konin dikit, emosi. Nanti dengar suara konin dikit, dia akan emosi. Ini ada konin. Ini konin ankle set Betty, cuman sudah saya ankle juga nih. Nih, tuh. Kita nanti mau tempel ke dia. Kita lihat gimana dia reaksinya. Tuh, kalian kalau lihat di sana itu posisi si konin yang di sana tuh kayak mau ngejar. Nanti kalau saya deketin dia akan mulai ngejar ini. Dan dia akan ngejar. Nah, ngobra. Tuh, ngobra dia. Kita akan coba. Nih. Tuh. Ngobra pasti. Nah, kalau konin ankle itu yang sering banget birahi, ngobra itu pasti sering banget. Ngobra lagi nih. Tuh. 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 Kalian lihat. Dia akan ngobra. Tuh. Kalau lihat musuh, dia akan ngobra. Dan kalau memang top perform, settingan pas, dia akan bongkar. Oke, tuh. Tuh, lihat tuh. Dia goyang-goyang. Dan biasanya dia kalau udah enak settingannya kayak kemarin tuh bisa jangkrik, krek gitu. Tapi ini makanya saya bilang di awal bang kalian, nyeting konin ankle tuh sangat-sangat susah. Kalaupun pemain-pemain baru sekarang pasti pecah kepalanya. Pasti ini nggak mau main konin. Sekarang konin gampang, tinggal kasih betina, koloni, cabut, cek suara apa yang keluar. Kalau set ankle nggak bisa seperti itu. Fisik kita lihat dulu. Kalau ini emang udah bakatnya udah bagus tuh, mau dia. Dan kebetulan saya dapat ini kayak gini, karena nggak semua bisa begitu. Oke teman-teman, jadi kalau untuk konin ankle, loh, kalau dia lihat konin, tuh, kalau dia lihat konin sesama konin ya, dia kan ngobra, tuh. Nah, kalian bisa lihat di sini dia over birahi. Ini over birahi namanya. Ngobranya nggak beraturan. Tuh. Sampai tadi gini-gini kan. Tuh. Ini ciri-ciri konin yang settingannya ketinggian. Wak gitu. Tuh, ngek. Materi cenderung tidak keluar. Karena emosi ya tadi, tertutup emosi. Jadi nanti kita akan setting lagi. Nah, nanti sore saya akan bawa dia ke gantangan. Dan habis ini kita akan lihat. Habis ini kita mau masukin dulu ke dalam, kita setting dulu sambil saya menjelaskan. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersama burungnya di sini ya, konin ankle. Jadi pertama-tama yang saya mau jelaskan ke teman-teman itu yang tadi di awal video, persyaratan lah ya, persyaratan untuk bisa menciptakan atau membuat konin ankle tanpa betina bisa jalan di gantangan. Minimal mau main lah, walaupun nggak bisa maksimal. Paling tidak
karakter yang harus kalian dapatkan. Kalau dari saya sendiri, sebelum saya berbicara jauh tentang konin settingan ankle, kalian harus punya konin yang benar-benar punya bakat seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Bakatnya gimana Om? Bakat konin itu kelihatan kok yang ankle. Tapi kalau saat ini mungkin karena sudah banyaknya settingan-settingan koloni, berarti orang-orang pasti nggak akan tahu. Saya yakin 80% pemain konin sekarang udah nggak tahu caranya. Karena orang-orang sepuh yang udah lama pun udah pada pensiun ya. Nah, jadi kalau untuk konin sendiri, kalian harus satu karakter. Yang kedua itu umur. Umur tuh kalau main konin ankle itu wajib umur, wajib mapan. Ada juga yang bisa lepas throttle, cuman secara materi atau secara penampilan dia akan nggak maksimal. Itu yang ketiga, kalau sudah meliputi tadi itu bakat, umur, fisik itu sangat penting. Kalau dulu saya nyari fisik pasti yang panjang, kepalanya trapeze. Kepalanya tuh trapeze. Ini nggak trapeze kepalanya. Jadi menurut saya ini tuh sebenarnya belum maksimal untuk bisa dijadiin konin ankle. Tapi saya akan coba. Dan nanti sore mau saya gantangin. Nanti sore. Nanti konten ini kan lanjut ya teman-teman. Nah, fisik kalau dulu nyari settingan konin itu harus fisik. Settingan ankle harus fisik. Fisik dilihat gimana, kakinya, panjangnya gimana, ekor sama kepalanya gimana. Kalau sekarang kan nggak perlu. Kalau untuk lomba tuh rata-rata orang yang penting materi enak, dah gitu. Karena kan sekarang yang ditonjolin ke konsletan burung. Kalau dulu setting ankle bukan ke konsletan burung, tapi fisik burung, gaya burung, materi juga dapat. Jadi kalau di atas tuh dia bisa goyang sambil nembak lilin, sambil nembak rampatan, sambil nembak balang emas gitu. Jadi benar-benar kayak adu gitu. Enak, goyang-goyang gitu, kayak kacer dah. Kalau kalian lihat kacer seperti itu. Nah, terus itu tadi udah saya kasih ya, kayak katurangan, fisik, itu dari katurangan fisik, body termasuk ya, body, terus umur juga, bentuknya semuanya, paruhnya, pokoknya semua itu udahan. Nah, kalau udah itu, selanjutnya masalah ke perawatan. Nah, untuk settingan konin ankle biasanya, jadi sebelum kita masuk ke settingan, kalian harus melihat tadi syarat tadi. Kalau kalian syarat tadi nggak dapat, akan maksimal settingan. Tapi kalian boleh coba juga settingannya. Siapa tahu ada nih, saya punya konin saya tuh seperti yang Om bilang, katurangan bagus, cuman umurnya belum, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah sedikit ciri-ciri yang saya bilang tadi. Oke. Nah, setelah itu kalau udah masalah settingan konin ankle gimana Om? Nah, kalau sekarang kita udah masuk ke settingan ya. Kalau untuk settingan sendiri, konin yang di ankle itu wajib kerodong, wajib kerakap, wajib. Kenapa Om? Pengalaman saya untuk mempertahankan emosi dan birahi. Karena dia kalau dibuka, birahi akan habis, emosi akan terbuang sia-sia. Karena ini burung full kerodong, taruh di dalam. Kalau bisa di dalam, jangan di luar ruangan. Karena kenapa Om kok di dalam? Kenapa nggak di luar ruangan? Karena di luar ruangan, saya nggak tahu di tempat tinggal kalian gimana. Siapa tahu ada burung, siapa tahu ada apa, ya macam-macam burung kan. Kenapa saya bilang begini? Karena konin kalau dengar aja dikit suara burung, konin ankle ya, itu akan nembak terus teman-teman. Pasti. Ini aja nih di dalam aja bocor banget, apalagi di luar. Ini kemarin saya tahu luar, salah saya, harusnya di dalam. Karena saya kemarin kerja ke luar kota kan. Saya lupa kemarin. Padahal saya mikir hari ini harusnya saya mau gantang nih, tapi malah lupa. Makanya tadi nggak maksimal kan. Kayak cek gitu. Nah, itu over birahi. Harusnya dia kalau dibuka kerodong, taruh langsung enak, kasih musuh langsung bongkar. Nah itu, nah menariknya di situ teman-teman, menariknya di situ.
settingan kode ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi bukan karena pakan, bukan cuma karena pakan atau apa, atau maaf, bukan juga karena pakan atau karena cuaca, tapi perlakuan kita berubah dikit aja dia udah berubah. Itu main konin yang sesungguhnya, yang benar-benar mengasah otak. Oke, selanjutnya untuk perawatan udah tadi ya. Perawatan tadi sampai mana? Kerodong ya. Nah, terus untuk pakan gimana? Kalau pakan itu biasanya pakannya standar. Pakan standar gimana, Om? Kalau kalian lihat konten-konten saya pernah buat kok konin pakan standar, itu cuman apa ya? Cuman parjan, madu, telur, susu, dah itu. Itu. Buat kalian yang mau tahu racikannya, cari di video, di scroll ya, karena banyak udah saya sharing. Dan terus kalau mau lomba gimana? Nah, kalau mau lomba saya biasanya booster. Pakai apa? Air gula. Kalau air gula dirasa nggak kencang, tapi biasanya air gula udah cukup sih. Air gula perbandingan gimana? Nggak ada perbandingan, yang penting air gula, rebus, minum, anis, dah kasih. Tapi kalau saya biasanya kasihnya tuh, katakanlah kalau mau lomba siang, kasihnya ya jangan pagi-pagi banget, nanti habis tenaganya. Kalau saya kasihnya tuh jam 9 pas 10, karena kalau misalnya jam 12 atau jam 1 mau lomba, jam 10, 9 lah baru kasih. Kalau sore kasih jam 3, jam 2 gitu. Nah, kalau misal musim hujan, nah jadi main konin angle tuh banyak banget teman-teman ya. Banyak banget lah ininya. Apa ya? Settingan dan semuanya itu banyak. Semua harus dipikirkan. Terus kalau hujan gimana? Kalau hujan tuh memang biasanya ada khusus lagi tuh. Kita kasih madu. Saya dulu madunya madu hutan. Madu hutan cuma berapa sendok gitu. Kasih air dikit aja. Nah itu. Kalau udah enak, panas tapi cuaca mendung, kencang, enak banget. Nah, langsung untuk masalah extra fooding. Extra fooding tuh kalau konin tuh pasti kroto udah. Yang lain juga bisa, cuman umumnya pada pakai kroto. Nah, untuk settingan kalau dulu jujur saya tuh mainnya hitung 20 butir harian tuh 10 butir. Hari H tuh 15 atau 20. Jadi kayak benar kayak murai gitu. Tapi kalau nanti saya mau lihat nih, nanti abis ini saya full kroto aja. Saya mau full kroto aja gimana dia mainnya. Mudah-mudahan nggak onslang. Tapi saya pikir nanti dia bakal onslang sih. Karena itu masalah settingan kroto itu penting, teman. Kroto itu telurnya seberapa? Kalau saya dulu ya itu tadi yang saya pernah bilang, yang tadi barusan saya bilang. Kroto tuh harian tuh saya 10 nanti pas gantang tuh 20 butir. Jadi nasinya tuh dicimpitin di tik dilihat. Jadi bener-bener dilihat berapa dimakan. Kayak murai, bener kayak murai. Berapa dimakan dia, berapa dibuang, berapa di ini. Nah, itu dia. Itu bagian dari kenikmatan bermain konin engkel settingan tunggal tanpa betina. Kalau sekarang gampang, cabut betina, angkat, ganteng. Kalau dulu nggak bisa begini, teman-teman. Nah, untuk masalah perawatan udah ya, full krodong intinya. Wajib embun. Ini burung gelisah banget. Tuh. Saya nggak tahu nanti jalan apa enggak. Gelisah banget dia. Over birahi ini. Menurut saya over birahi. Jadi nanti mungkin harus mandi dulu. Mandi kan, kalau mandi enak diturunin kan ininya, meredam dia. Biar tenang. Nanti krotonya dikit aja kayak ini, sama air gula udah. Habis ini mau saya kerodong langsung tanpa jemur. Kalau udah begini nggak usah jemur lagi, udah kenceng banget. Terus tadi masalah settingan, perawatan udah, full kerodong udah kan. Terus apalagi ya, embun tuh wajib. Konin engkel tuh wajib embun, teman-teman. Wajib dah, itu udah nggak bisa ditoleransi dah. Makanya kalian kalau main konin engkel bangun pagi. Kalau konin-konin yang udah set beti saya malah jam 8, jam 9, jam 10 baru dijemur. Dibiarin di dalam gitu. Nah, kalau engkel harus wajib bangun pagi. Dan saya sendiri agak sulit bangun pagi sekarang. Kadang-kadang ya kelupaan gitu.
Tapi ya pelan-pelan ya nanti settingan gimana. Tapi jujur ini burung sayangnya sudah mau tapi sayang banget nih burung sudah dalam deal-dealan, jadi udah proses deal. Kemarin saya chat sama temen kan, katanya nyari konten ya, saya kasih ini karena dari materi enak, dari materi pun enak dia. Walaupun tadi ini nggak begitu banyak bunyi ya, tapi biasanya kalau nanti di kerudung bunyi udah enak banget, panjang-panjang, ngetir panjang. Buat masteran bagus. Sebenarnya tadi dulu tuh rencananya saya cuma buat masteran murah ya. Tapi saya pikir kok enak deh. Terus lihat konin langsung goyang, wah ini bagus nih. Nanti bagaimana kelanjutannya di konten settingan ya, kita akan lanjutkan nanti setelah ini. Kita nanti mulai bersih-bersih, setting dah. Oh iya, kalau kalian lihat tangkringannya aneh. Nah, ini terakhir ya. Kenapa tangkringan begini? Karena konin engkel itu konin yang secara fisik itu dia lebih aktif ya. Mainnya tuh lebih aktif konin engkel. Goyang sana, goyang sini, ngobrol, goyang. Riskan sekali, dia pasti ngeruji. Tapi biasanya ada yang ngeruji sambil bunyi, nyerang. Ada juga yang kayak cuman mantul. Nah, itu yang kami hindari kalau main konin. Nah, makanya dikasih tangkringan begini. Sebagai media dia bisa bermanuver lah. Nah, itu ekspektasinya sih seperti itu. Tapi ya memang seperti itu sih. Nah, oleh karena itu inilah settingannya untuk sebenarnya tanpa ada ini nggak apa-apa, tanpa ada yang miring itu nggak masalah. Kalau settingnya udah ketemu, kalau settingannya udah enak tuh konin tuh udah pasti nggak ngerugi kalau udah ketemu settingan yang ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau over begini kan dia pasti bermanuver. Nah, itu makanya saya setting begini. Dan rata-rata konin engkel tuh modelnya gini ya, silang gini ya, 2 atas, bawah ngilang gini. Kalau sekarang kan gini ya, 2 bawah 1 sejajar. Kalau konin engkel biasanya begini. Dan konin engkel kebanyakan pada pakai kayu asem Bali kalau bilang, karena lebih enak, karena kan asem Bali itu lebih seret ya, kasar gitu. Jadi konin itu fisiknya kan, maksudnya gaya mainnya dia kan bermanuver gitu. Jadi kayu asem Bali ini kan seratnya ini kalau dipegang tuh agak kasar ya. Jadi ya itu kenapa kok dulu sering pada pakai kayu asem itu. Nah, untuk cepuk pakan usahakan di bawah semua, jangan ada yang di atas. Kenapa Om? Ya begitu settingannya kalau saya. Jadi semua di bawah. Oke. Untuk apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nggak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Nah, nanti mungkin pas digantangan nih, nanti saya mau jelasin lagi cara settingannya. Oke, untuk pakannya udah tadi ya, semua udah. Kita nanti akan lanjut di settingan di lapangan. Mantap.